Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang mengejar kesuksesan sejati. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai ke 4. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa di masa muda, di masa-masa kasmaran, Salomo menulis kitab Kidung Agung karena di situ berisi tentang kisah percintaan yang paling agung di dunia, dan kemudian bahkan itu menjadi satu tipologi antara kasih Yesus Kristus, yakni kasih mempelai laki-laki kepada gerejanya yang adalah mempelai perempuan. Nah, lalu di masa usia setengah baya, setelah menjadi raja yang sangat termasyhur, Salomo menulis banyak Amsal. Karena dia sebagai raja, dia merasa kebutuhan utamanya adalah memohon hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memperkenankan memberikan hikmat kepadanya, sehingga dia dapat banyak menuliskan Amsal-Amsal yang kalau pada hari ini sebenarnya itu adalah semacam diktat, semacam buku hikmat, semacam buku pengajaran kepada orang-orang yang kurang berpengalaman. Nah, setelah tua dan telah banyak pengalaman hidup, Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Nah, seorang yang sangat bijaksana seperti Salomo banyak menggunakan kata sia-sia di bawah matahari. Sepertinya tidak cocok ya kalau saya mengambil tema mengejar kesuksesan sejati, tetapi bacaan firman Tuhannya adalah tentang kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, kita bisa membahas hal ini dalam bentuk antitesisnya juga. Kalau seseorang tidak hidup seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka itu adalah kesuksesan yang sia-sia. Tetapi kita tidak mau mengejar kesuksesan yang sia-sia. Setiap diri kita ingin mengejar kesuksesan sejati. Nah, belakangan ini kita banyak sekali mendengar orang yang meninggal dunia karena pandemi COVID-19. Dari situlah saya dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga banyak merenung karena banyak juga hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Dan ada begitu banyak orang di seluruh dunia kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dan di antaranya ada begitu banyak konglomerat yang meninggal dunia dan di pemakaman tidak membawa apapun juga. Tidak bisa membawa apapun. Bahkan keluarga juga tidak diperkenankan untuk menghadirinya. Sehingga ini menjadi semacam kisah tragedi, sangat tragis sekali. Ketika hartanya melimpah ruah, ketika anak buahnya ada ribuan orang, tetapi yang hadir adalah petugas pemakaman saja. Tidak ada keluarga yang hadir. Nah, betapa sia-sianya semasa hidupnya, menghabiskan seluruh waktunya untuk menumpuk kekayaan yang tidak dapat diubah mati. Saudara, saya teringat di dalam sejarah ada satu tokoh yang sangat terkenal, dan tokoh ini bernama Alexander the Great ataupun Iskandar Agung. Tokoh ini begitu terkenalnya, dan sebenarnya dia mati muda, dan kita mau menilai apakah hidupnya itu sungguh-sungguh mendapatkan kesuksesan sejati, ataukah dia hanya mengejar kesia-siaan belaka, mengejar kesuksesan belaka. Nah, Alexander the Great, kita lihat dulu kejayaannya ataupun kesuksesan yang bisa didaftarkan, masukkan di dalam list satu persatu. Kejayaannya adalah dia berasal dari keluarga kerajaan. Ayahnya adalah Raja Philip II dari Makedonia, jadi dia adalah seorang pangeran. Dan gurunya adalah Aristoteles. Bayangkan, gurunya itu adalah seorang filsuf yang sangat terkenal. Di Yunani, siapakah yang tidak kenal tiga serangkai filsuf
dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles, dan dia berguru langsung dengan Aristoteles, seorang filsuf yang begitu besar, melebihi kebesarannya pada Sokrates dan Plato, karena Aristoteles gemar membaca dan gemar menulis, dan dia mempunyai perpustakaan pertama di dunia. Itu yang membuat dia berbeda dari dosen-dosennya, itu yang membuat dia berbeda dari guru-gurunya, yakni Sokrates dan Plato. Nah, jadi Alexander the Great ataupun Iskandar Agung, dia saking jayanya dan saking terkenalnya, guru private-nya itu adalah Aristoteles, ya. 3 serangkai filsuf terbesar Yunani yang begitu terkenal dan terkenal di seantero dunia. Nah, Alexander the Great itu adalah seorang panglima perang yang sangat jenius sekali. Dan hampir-hampir dia tidak pernah mengalami peperangan, tidak pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan. Dia selalu membawa kemenangan dimanapun dia berperang. Dia mengalahkan tentara Persia, dan kemudian dia juga menaklukkan Mesir pada umur 24 tahun. Jadi sangat muda sekali. Seorang yang sangat muda pada umur 24 tahun ketika dia menaklukkan Mesir, dia menerima gelar Firaun dan dewa. Bayangkan ya, manusia menerima gelar dewa. Dan dia mendirikan kota Alexandria, ya, berdasarkan namanya, ya, mendirikan kota, ya. Jadi karena dia menaklukkan Mesir, dia mendirikan kota Alexandria. Nah, tetapi kita melihat bagaimana ketika sesaat sebelum kematiannya, dia meninggal karena terserang demam pada usia 32 tahun, masih sangat muda sekali, ya. Nah, jadi di saat-saat dia bergumul dengan demamnya, karena waktu itu belum ditemukan obat demam, maka dia meninggal dalam sakit demam, ya. Sangat tragis sekali, ya. Kalau saat ini banyak sekali orang yang meninggal karena COVID-19 karena belum ditemukan obatnya. Nah, pada saat itu orang belum menemukan obat demam, ya. Nah, sehingga dia meninggal dunia dalam usia 32, dan detik-detik sebelum meninggalnya dia berpesan kepada para pengawalnya. Dia mengatakan, ketika saya meninggal nanti, buatkan saya peti mati yang ada lubangnya di kiri kanan, sehingga tangan saya bisa dikeluarkan dan orang-orang bisa melihat bahwa di saat saya mati, saya tidak menggenggam apapun juga, saya tidak membawa apapun juga di alam sana. Dan kemudian semua uang saya, kekayaan saya ditaburkan saja di sepanjang jalan, bahwa uang yang saya kumpulkan semasa hidup saya tidak bisa saya bawa di dalam kematian. Saudara, ini adalah ucapan orang yang sangat hopeless. Ucapan seseorang yang sangat berduka cita, tidak ada harapan, karena merasa upayanya selama ini sia-sia belaka. Nah, inilah yang namanya mengejar kesuksesan yang sia-sia kalau tidak di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana supaya kita tidak menyesal seperti Alexander the Great, karena secara uang dia berkelimpahan. Cinta, dia banyak sekali wanitanya, ya. Dia selalu menang perang dan begitu banyak istri, begitu banyak selir dan sebagainya. Tentang tahta, dia adalah seorang pangeran. Jadi apa yang kurang, ya? Cinta harta tahta dia berlimpah, tetapi dia merasa menggenggam kehampaan, ya. Nah, ini adalah kesuksesan yang sia-sia. Nah, di dalam Tuhan kita ingin mengejar kesuksesan sejati. Saya bacakan dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika mengajarkan bahwa hidup kita ini jangan khawatir, dan hidup kita ini jangan senantiasa mengejar hal yang sia-sia. Yesus mengatakan, jangan mengabdi kepada Mamon, ya. Nah, sebenarnya Mamon berasal dari kata Aram yang bernama Mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang. Nah, pilihan ini tidak berarti bahwa Mamon itu salah,
Karena mamon yang kita miliki adalah berkat Allah juga. Kitalah yang mesti menjadi tuan atas mamon, bukan mamon yang menjadi tuan kita dan kita menjadi abdinya. Nah, itu hal yang salah. Ya, mamon itu tidak salah, tetapi kita akan menjadi salah kalau kita mengabdi kepada mamon. Mestinya mamonlah, kekayaanlah yang harus mengabdi kepada kita. Nah, kemudian Rasul Paulus sendiri juga mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, itu senada dan seirama dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya ingin melihat bahwa pepatah ataupun peribahasa Tionghoa itu juga selaras ya pemikiran dengan firman Tuhan, bahwa kalau kita terlalu banyak mengumpulkan harta kekayaan yang tidak akan kita pakai sampai habis, sebenarnya itu adalah suatu kesia-siaan belaka. Kalau semuanya ditumpuk untuk diri kita sendiri dan tidak kita share, tidak kita bagikan kepada yang membutuhkannya. Nah, jadi baik Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan pepatah Tionghoa secara praktikal, secara praktis merincikannya. Mari kita lihat. Dengan uang, Anda dapat membeli rumah, tetapi bukan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang harmonis tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi dengan uang kita bisa membeli 10 rumah, 20 rumah, 100 rumah. Nah, tetapi banyak orang yang memiliki rumah yang 100 dan 1000 rumah, tetapi rumah tangganya tidak pernah harmonis. Dengan uang Anda dapat membeli jam, tetapi bukan waktu. Saudara, setiap hari kita melihat jam tangan kita. Setiap hari kita melihat jam dinding. Setiap hari kita melihat jam di handphone kita. Tetapi dengan uang, kita dapat membeli banyak jam, bisa membeli banyak handphone, bisa membeli banyak jam dinding ya. Tetapi kita tidak pernah bisa membeli waktu. Sehari cuma 24 jam sehari ya. Tuhan tidak pernah memberi lebih kepada orang yang kaya atau memberi lebih sedikit kepada yang miskin. Tidak, semua sama. Manusia memiliki 24 jam. Nah, dengan demikian, maka kita dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan uang, Anda dapat membeli ranjang, tetapi bukan tidur. Cobalah lihat ya, betapa banyaknya ranjang-ranjang yang mahal di dunia ini. Ada ranjang yang di dalamnya itu terbuat dari air supaya ada sensasi seperti sedang berselancar dan lain sebagainya. Ranjang begitu mahal, ada yang sampai bermiliar-miliar ya. Nah, tetapi apakah itu bisa menjamin seseorang bisa tidur? Tidak bisa ya. Dengan uang bisa membeli ranjang tetapi tidak bisa membeli tidur, karena tidur hanya dinikmati oleh orang yang mempunyai hati yang tentram di dalam Tuhan, orang yang memiliki shalom, memiliki ketenangan yang sejati, tidak stres dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat kekhawatiran dan kepanikan. Yang berikutnya, dengan uang Anda dapat membeli buku tetapi bukan pengetahuan. Saya mengingatkan untuk semua mahasiswa bahwa dengan uang kita dapat membeli banyak buku ya. Koleksi buku saya juga cukup lumayan lah ya. Ada beberapa ribu begitu. Nah, tetapi saya selalu mengingatkan, jangan hanya puas sampai mengoleksi buku. Tetapi kalau tidak dibaca, kalau tidak dipetik hikmahnya, apa gunanya? Ya, buku hanyalah kertas yang bertumpuk-tumpuk. Ataupun sekarang kita punya koleksi e-book ya, mempunyai banyak sekali buku elektronik. Itu pun kalau tidak dibaca hanya tinggal file yang disimpan saja, tidak pernah diserap ilmunya. Nah, jadi pengetahuan itu perlu kita pelajari sendiri. Jadi uang tidak bisa membeli pengetahuan, wawasan, pengetahuan, teori, semua yang bisa kita kembangkan hanya kalau kita rajin dan kreatif di dalam belajar. Ya, uang hanya dapat membeli buku tetapi bukan pengetahuan. Dengan uang Anda dapat ke dokter tetapi bukan menjamin kesehatan. Saat ini ada orang yang sakit tidak mau pergi ke rumah sakit. Karena apa? Karena rumah sakit sudah bukan jaminan. Karena rumah sakit ada begitu banyak virus. Sedapat mungkin orang menahan diri untuk tidak ke rumah sakit. Karena apa? Karena malah takut terpapar virus ya.
Sehingga sakit yang mungkin tidak seberapa parah, tetapi sampai di rumah sakit nanti terpapar COVID-19, nah lebih parah lagi kan begitu. Jadi banyak orang ketakutan. Ada uang pun sekarang tidak menjamin seseorang itu bisa tetap hidup sehat ya, kalau kita tidak rajin dan mengelola kesehatan kita dengan makan minum yang sehat dan dengan olahraga yang rutin ya. Nah, jadi uang tidak menjamin kita bisa sehat. Lalu dengan uang Anda dapat membeli jabatan, tetapi bukan hormat. Bukankah banyak sekali orang yang dengan uang bisa membeli jabatan apa saja, tetapi orang tersebut tidak akan pernah menerima kehormatan. Karena apa? Karena tidak ditempuh dengan cara yang penuh dengan integritas, tidak ditempuh dengan jalur yang seharusnya. Nah, orang yang demikian tidak bisa mendapatkan kehormatan. Lalu, dengan uang Anda dapat membeli darah, tetapi bukan hidup. Kita lihat betapa banyak orang sekarang mencoba menaruh harapan kepada plasma darah, yakni dari pasien COVID-19 yang sudah disembuhkan, kemudian darahnya didonorkan, kemudian diambil plasmanya, lalu nanti disuntikan ke pasien COVID-19 ya, dengan harapan bahwa akan terbentuk antibodi dan akhirnya pasien tersebut cepat sembuh. Nah, betapa banyaknya orang yang mengharapkan ada cara kesembuhan seperti ini. Saya sendiri optimis juga ya, bahwa satu saat dunia kedokteran, dunia medis akan menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Nah, tetapi pada saat ini kita melihat bahwa dengan uang kita bisa membeli darah, bisa membeli plasma darah. Mau golongan apa darahnya? A, B, C ya, dan seterusnya. Nah, tetapi itu tidak menjamin kita mendapatkan hidup. Dengan uang kita tidak bisa membeli hidup. Lalu yang berikutnya, dengan uang Anda dapat membeli seks ya, dapat main-main dengan seks bebas, tetapi bukan mendapatkan cinta. Karena apa? Karena cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita diingatkan dan disadarkan bahwa kesuksesan sejati hanyalah seperti yang dikatakan oleh Salomo, seorang raja di Israel yang begitu kaya raya dan begitu termasyur, ketika di masa mudanya dia hidup ya dengan begitu agungnya, lalu di masa usia pertengahan ketika menjadi raja atas Israel, dia begitu penuh hikmatnya, dan setelah dia banyak pengalaman, dia menulis kitab Pengkhotbah dimulai dengan kata kesia-siaan belaka. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu sia-sia. Dalam bahasa Mandarinnya re kuang cesia, di bawah matahari segala sesuatu itu sia-sia. Kemudian dia memberikan antitesisnya ya, bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau hidup di luar Tuhan. Nah, tetapi sebagai kesimpulannya di Pengkhotbah 12, dia memberikan tips, memberikan jurus, memberikan rahasia hidup, mengejar kesuksesan yang sejati adalah dalam rangkumannya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi mengejar kesuksesan sejati itu harus dilandasi dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan semakin hari semakin mengenalnya, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, itu adalah kesuksesan yang sejati. Mamon tidak perlu berlimpah-limpah, tetapi asal ada pakaian, asal ada makanan, minuman, ada tempat tinggal, cukuplah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan kekal yang kita butuhkan selama-lamanya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus sendiri menambahkan di dalam Matius 6 ayat 32, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi kunci rahasia mengejar kesuksesan sejati Tuhan Yesus sangat jelas. Selain Salomo yang adalah anak Daud memberikan tips kesuksesan, Tuhan Yesus memberikan tips yang sangat jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulukanlah Tuhan.
di dalam hidupmu. Tempatkanlah prioritas Tuhan di dalam hidup kita. Maka semuanya itu termasuk apa? Harta, tahta, dan cinta, ya, termasuk mamon itu di dalam harta. Maka semuanya itu sebagai bonus, ya, itu bukan hal yang pokok, itu adalah hal yang sekunder, bukan yang primer. Yang primer adalah carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kehendak Tuhan, carilah panggilan Tuhan di dalam hidupmu, maka bonus-bonus akan menyusul kemudian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah salah bila kita memiliki mamon? Salah bila mamon menjadi tuan dan kita abdinya. Harusnya adalah mamon itu tidak salah kalau kita yang menjadi tuan dan mamon itu yang menjadi abdinya. Yang benar adalah mamon mesti menjadi alat dan menjadi pengabdi kita, bukan sebaliknya. Kita adalah pengelola harta milik titipan dari Allah. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini sesungguhnya adalah titipan dari Tuhan, ya. Kita hanya akan memakainya selagi kita masih hidup di dunia. Setelah meninggal kita tidak membawa apa-apapun, ya. Nah, kiranya kita mengikuti arahan dari Tuhan Yesus sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita sudah mendahulukan Tuhan, dan ketika kita dipanggil pulang menghadap Tuhan, kita membawa apa? Kita membawa pengenalan kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan itu lebih daripada harta, tahta, cinta yang bersifat fana yang kita kumpulkan di dunia ini. Pengenalan akan Tuhan itu adalah harta yang sesungguhnya, itu adalah kesuksesan yang sejati. Sahabat setia dimanapun saat ini berada, selamat. Kita tetap berkarya di rumah, bekerja di rumah, hati tetap happy, hati tetap sukacita. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.